Salam. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing, menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Kita melaksanakan saat teduh mulai. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki minggu ke-16 setelah Trinitatis. Topik minggu kita pada hari ini ialah hidup dalam didikan Tuhan. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah dari aku berkata-kata dari diriku. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya yang akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Maha Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Hukum Taurat untuk kita di minggu hari ini adalah hukum Taurat pertama sampai dengan ke-10. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Hukum ke-6, jangan membunuh. Hukum ke-7, jangan berzina. Hukum ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang 10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan memohon kekuatan untuk melakukan sesuai dengan hukum itu. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jiwaku yang sesat, darah Yesusku itu dasar yang kuat selama-lamanya. Biarpun dunia lenyap, tak punya Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di minggu ke-16 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Lukas 2 ayat yang 41 sampai dengan ayat 59, 52. Mari kita baca secara responsoria. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran dan akan kecerdasannya dan segala jawabannya yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret,
dan ia tetap hidup dalam usaha asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Janji yang manis kau tak kulupakan, tiada lagi takut dalam diriku. Walau gelap perjalanan hidupku, terang dari Tuhanku menyinariku. Kau tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku menuntunmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Janji yang manis kau tak kulupakan, itu ku percaya, yakin dan teguh. Sanak saudara tiada ku andalkan, hanya Tuhan Yesus pertolonganku. Kau tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku menuntunmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Tabigima tikting diuriata di bagasan saminggon. Naparjolo Guarni mingguta sadarion ima minggu pasapulono pon dung trinitatis. Topik ni mingguta sadarion ima ngulu di bagasan panuguon ni debata. Hidup dalam didikan Tuhan. Paduahon torop ni par minggu di minggu nasalpu bima taida di lembaran tikting. Patuluhon partangyangan. Mulai mingguan mengabuibe pertanyaan kita markumu di bagas joroon. Jala toktong ma mengikuti protokol kesehatan. Tipatupama partanyangani di hari Rabu tanggal 22 September tahun 2020 sada masuk pukul 10 siang 00 WIB.
na majabui sianuek estomihi keluarga Nyonya B Tambunan boru na 70 pakubasyon na sida persembahan. Ini sianuek Maranata keluarga LR Sitompul boru Sitorus pakubasyon na sida ukur suhu. Sianuek Bethesda keluarga H Marbun boru Purba pakubasyon na sida doa. Sianuek ek Saudi sian keluarga LPF Siregar boru na 70 pakubasyon na sida penerima tamu. Khusus nama kubasi tangyang pangudianon sian ruas ni Huria asaro maju mulu tu konsistori asa koordinasi taringot tu sibanon di tangyang. Paupaton parmingguan Huria. Tu minggu tanggal 26 September tahun 2020 sada di Patupa Huria Tado parmingguan songon nasomal. Ima di pukul 8.30 1 sia 30 wib. Ima wek Bethesda lohot wek ek Saudi. Kebaktian bahasa Indonesia di Patupado live streaming tu jemaat nasoboy marpungun di gereja alani situasi kesehatan waeng. Di pukul 10.30 1 10 sada 30 wib ima wek Maranata dohot wek estomihi ma kebaktian bahasa Batak. Palimahon PHD Ina Huria dari Kamis tanggal 27 September tahun 2020 sada Patu Pohon ni Huria Tama Muse PHD Ina Huria masuk pukul 10.00 wib di gedung gereja. Ponopon ruas Sibuanon di Tangyang. Tabuan ma di Tangyak ta ima amang situa CH Purba, amang situa M Sitorus, inang Nyonya Utajulu boru turnip dohot Jesril Simanuk Kalit asa tumubiu nasida bui malum. Papituhon Konpen Distrik dohot verifikasi. Di hari Senin tanggal 20 September tahun 2020 sada di Patupa Huriata Tirket Distrik do Kompen Sermon Kompen Manang Sermon Distrik dohot verifikasi setoran distrik dohot pilihan namar bohok maringanan di HKBP Ngabang Resort Soparna masuk pukul sia 00 wib. Nah borhat madohoti ima amang pendeta resort amang parartaon dohot sahala utusan parhalado resort. Pawaluhon protokol kesehatan do tempat duduk. Mamuka minggu sadarion di Parade Huriatama tempat duduk tu ruas ni Huria ima kursi gereja nunga diubah jarakna. Jala telu halak ma setempat duduk. Jadi ngabui be telu halak setiap inganan. Jala dipangido Huriata asa sainganan ma ganup keluarga manang tempat duduk. Pasiahon hut hari ulang tahun Majelis Dohot Ruas ni Huria Pasaton selamat merayakan hari ulang tahun untuk kelahiran dan pernikahan. Turuas ni Huriata na berulang tahun di Minggon 5 tanggal 10 sia September 1 tanggal 25 September tahun 2020 sada. Nats pembimbing Bu Ima dijaha di Pesalmen 50 ayat 20 telu. Dikting parhepengon penerimaan dohot pengeluaran Bu Ima taida di lembar tikting na adong.
Songonima tikting pakubasion do parhepengon ni huriata di saminggon. Dohot akan anaing sihubasan tu minggu naroon. Mauliate diaka tangiang partisipasi dukungan di sude program huria. Saya ditupahi Tuhan ima nasa pikiran gogo dot pambainata tu huriana. Ganup mahita manang yakon nasa pakubasion ni huria tu minggon asature mardalan ben sangap di guarni tuata. Songonima tikting di bagasan saminggon. Mau lihat madita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di hari ini tertulis di dalam Kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 10 hingga ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memangut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang-orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini
Di dalam topik dikatakan hidup dalam didikan Tuhan. Dalam bahasa Batak, ngolu di bagasan panuguduguon ni de Batak, dalam bimbingan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita percaya kepada Yesus dan melakukan apa yang Dia kehendaki, itulah yang dinamakan hikmat. Dan hidupnya akan berbahagia di bumi dan berbahagia di sorga. Kitab Pengkhotbah adalah pengajaran bagi bangsa Israel ketika itu dan bagi kita saat ini. Di ayat 10 disampaikan di sana, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Dulu waktu saya bekerja di kampung, ketika masih di kampung Bonapasugit, adik saya Syampudan setiap bekerja dia selalu mempunyai otak yang picik, mempunyai alasan-alasan, mempunyai jawaban-jawaban. Dia paling kecil, tentu cangkul pun paling kecil. Tetapi waktu istirahat dia pukul-pukul itu, kancing dari cangkul itu dipukul-pukulnya, biar nanti lepas, pas kerja lepas. Lalu udah mukitukit, tahu kita mukitukit agak longgar, tetap dia kerjakan itu, enggak mau dia langsung bagusi dulu baru bekerja. Dia sampai lepas cangkulnya, lalu dia pergi, martukanglah dia di situ. Ayolah, beta mahita, nina tua-tua, karijo mahita, rusak cangkulku, sega pangkurku ina, sega. Holani maulona saat tunamulak. Jadi dalam pikirannya dia adalah pintar. Dalam pikirannya dia adalah pintar. Dia adalah berhikmat. Tetapi hasilnya tidak ada. Dia hanya berhikmat atau pintar bagi dirinya sendiri untuk menyelamatkan dirinya supaya tidak bekerja. Begitu juga firman saat ini sebagai pengajaran bagi kita. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaganya. Jadi mololau hitam manabaheu, kita bawa parang atau benda tajam tapi sudah tumpul, maka kita akan susah dan menambah tenaga untuk menumbangkan itu kayu. Habis tenagana, habis tekina, dan adong hasilna. Itulah ciri-ciri orang bodoh. Habis tenagana, habis hepengna, habis sudi, na adong di mana, dan adong hasilnya. Begitulah yang mau dikatakan penulis Pengkhotbah ini kepada bangsa Israel. Pekerjaan yang sia-sia, pekerjaan yang tidak berguna. Sama dengan para mahasiswa, kalau ada di sini mahasiswa, dosennya sudah bilang ini, tapi dia mergol-gol harus ini, harus ini. Dia memahami kalau dia sudah pintar, dia memaksa itu kepada dosennya, nggak tamat-tamat. Nggak berhasil, nggak yusuda dia. Karena dia tidak mau diarahkan. Begitulah orang bodoh.
Begitu juga adik-adik di sini yang masih sekolah, dituntun orang tuanya, begini kau belajar, jam segini belajar sampai segini, dia tidak mau, maka hasilnya pun akan nol. Tetapi orang yang bijaksana, dia akan mempergunakan waktunya, mempergunakan ilmu, mempergunakan habis taranya, kepandaiannya, dibimbing oleh hikmat yang daripada Tuhan. Muluadong do singso bahasa ikon parang bayanon madabaheu. Itu pekerjaan orang bodoh. Tukang biasa do songoni. Akapad de bisuk. Mulu apalagi harian dibain, manukangi bagas harian. Ada di situ martil yang 5 kilo, tapi martil yang kecil itu dibain. Manokohi asa liling tabba magazina adong ulauna. Bagi dia itu adalah kepintaran, tapi bagi orang lain itu adalah kebodohan. Dan suatu saat nanti dia ada orang martukang, misalnya gereja kita, asyadui ma ruas tadui ahunang mayamang arong dono tokok na belga tokok na geleng do pakyoni. Akhirnya tidak bisa lagi, tidak dibawa lagi. Dia bekerja songonima. Begitu juga orang yang tukang jualan, molalong sonna jualan ate. Ala Cina ninna ilmuna ninna dode nabi niki. Lebih banyak barang laku, untungnya sedikit tapi banyak. Tentu untungnya juga menjadi miduk, berhasil. Tapi orang Batak katanya satu laku tapi untungnya langsung belge. Jadi orang Batak berjualan, jadi ada tuahon inna minum tua makan tua misalnya 4.000 inna. Habis tempat nasing hala Jawa merjualan, manang nahala Madura menjual tua tong 1.000 rusa kalas. Dan arong bero tualak Batahi minum tua. Tungi orui ibana piargana gabel 500 lewat halak Batak sani, itu sama kita. 4.000 sih, tapi nggak 500. Begitulah orang-orang yang mempunyai hanya kepintaran bagi dirinya sendiri, yang dipergunakan bagi dirinya sendiri, yaitu dianggap dirinya sudah menjadi orang yang paling pintar dari orang-orang yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mau mengingatkan dan mengatakan kepada kita, pergunakan waktumu, pergunakan yang ada pada saat ini di dalam kehidupan kita. Unang leba, unang tidak berguna di bagasan turbukta takas doidok kedaking. Awal perkataan yang keluar dari mulut orang bodoh adalah kebodohan, dan akhirnya adalah kecelakaan. Jadi tidak ada gunanya orang yang tidak berhikmat, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Gabi di pangan hatana doibana, gabi di pangan pangalahona doibana, aida ngadong hasilna. Maluadong penuaing ditikion hitam ulaulaon. Sada metode ma firman Tuhanon hatani debata natabigi. Imanaking pergunahom mahabis tarani. Di tonga-tonga ni habisukon nasihat debata. Di pergunahom matiki, di parhaseang matiki, laho patupahon nadengkan. Karena hasilnya nanti akan membuat kita berbahagia. Itulah yang disebut dengan hikmat. Jangan sampai jatuh dulu baru bertobat. Jangan sampai jatuh dulu baru dia sadar. Kadang-kadang songonido kan, kahita dang nama tua rupanya no, ke nama tua kan dipikir-pikir mah, dung aung di mana kolesterol.
ngadong asam urat, ngadong besudi sahiti, oleh mamereng tikina maadigan manobo, sadarima, haido tiki poso wau, angku jagali, habis do walang 2 kilo, nah ibana kan? Tetapi nggak ada lagi gunanya penyesalan. Anggo akka kacang-kacangi tiki poso tiki baru ai ini soalan do boti. Tapi no aing matuai barang boy beni Allah marang naha. Nina penyesalan yang terjadi. Tapi dokon akan abisuk penyesalan datang selalu terlambat. Dan ngadong gunana. Jadi orang yang mempunyai metode hidup, apalagi yang muda-muda saat ini, pergunakan waktu ini, pergunakan tikimon, dibimbing oleh metode firman Tuhan saat ini. Menjaga hahi pason, menjaga keluarga. Karena ketika sudah jatuh, seperti ayat 11, jika ular memangut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Sedang naneng buanon nahita tu aka ahli lujung, tidak. Tapi disadarkan ketika sudah pernah jatuh, ngah sempat madabu, baru pe sadar, baru pe dipahami, tidak ada berguna. Tangadong gunana di dalam kehidupan duniawi. Tetapi di dalam kehidupan rohani, molo sempat kita madabu di dalam dosa, datang kepada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup kita harus mempunyai metode, harus mempunyai langkah-langkah atau visi misi di tengah-tengah keluarga masing-masing, supaya tidak seperti menjaring angin. Jangan dong dabot dohot managil aek dari buheli tetagili aek tidak akan terpisah. Olan si Musa do nabui mabaini iba itu kok nai terpisah aeki anggo hitaru tetagili tidak akan sia-sia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adik-adik naposo bulung yang ada di sini, mari pergunakan waktu ini menjadi hidup yang berguna di hadapan Tuhan. Berguna di hadapan Tuhan tentu pasti berguna di tengah-tengah keluarga. Mari pergunakan waktu menjadi kebahagiaan bagi Tuhan, dan tentunya akan menjadi kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Mari pergunakan usaha dengan metode yang daripada Tuhan, yaitu berhikmat. Orang tak pakai ima nadi roha-rohata sendiri, tapi serahkan kepada Tuhan, maka itu akan berhasil. Orang tak pakai parang yang tumpul untuk menobang hau, alai tak pakai mabisukta, mari asa kembali. Jadi perlengkapi diri. Diasa zon. Dung diasa baru peditaba. Maka akan tumbang dan berhasil. Begitu juga kehidupan orang Kristen dari firman ini. Firman menjadi alat asa di dalam kehidupan kita. Diasa. Terus diperbaharui. Ngolut tahun. Dot hatani debata. Unang adong na menyombongkan diri, songon doa potum naking, balua mahami, sian na pati bohod diri, kesombongan diri. Jangan merasa seperti misalnya saya ini, pendeta firman Tuhan, lalu saya mengatakan imanku lebih tinggi daripada jemaatku. Belum tentu. Belum tentu. Terus asa, jangan sempat margijang neroha. Begitu juga kita sebagai orang tua, orang tak pikir kita lebih pintar daripada anak-anak kita, tapi tetap asa. Songon si Mariai na king, di teok dohatai, iba husor. Jadi mulorong akayana kota na mga lehon pandangan,
dengarkan, unang itu saya, daung ikosonon, akhirnya patah. Tetapi ketika anak melakukan kejahatan, yang pasti kita harus tekan supaya dia bertobat, berubah. Jadi mari kehidupan kita adalah kehidupan yang mempunyai asa, adong metode, adong komunikasi, adong koordinasi di tengah-tengah ni ngoluta. Akhirnya gabe tubuh ma lasin roha, tubuh ma aga ngolu nama si penguluan. Ima hatan itu hata. Jadi seorang istri misalnya harus kerjasama dengan suaminya. Diasa, baru mulu songonon, Mulu sempat dan kerjasama, ngahudo natuari, kan begitu. Akhirnya ribut, ibu. Berdiskusi, itu baik di tengah-tengah keluarga. Diasa. Gabi tulina tudingkana. Anak-anak juga begitu. Jangan merasa pintar juga terhadap orang tua. Tapi dengarkan orang tua kita ini. Mereka mendidik, mereka menyampaikan kata-kata supaya kamu menjadi berhasil, bukan supaya jatuh ke dalam malapetaka. Tidak ada orang tua diminta ikan lalu orang tua itu mengasih ular. Tidak. Itu perumpamaan Tuhan Yesus. Pasti orang tua melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya. Jadi tengah-tengah keluarga, baiklah hidup keluarga kita, hidup gereja kita adalah sesuai dengan hikmat dan didikan Tuhan. Selalu memperbarui diri. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengar di pagi hari ini, mengingatkan kami Tuhan supaya kami tidak jatuh ke dalam kebebalan, tidak jatuh ke dalam tinggi atau sombong, atau tidak jatuh ke dalam pengandalan diri kami sendiri. Ketika kami melakukan itu, maka kami akan termakan oleh ucapan kami, oleh tindakan kami. Maka kami akan terhukum oleh tindakan kami sendiri. Tapi firman Tuhan mengajak kami berperilaku di tengah-tengah kehidupan ini sesuai dengan hikmat yang daripada Tuhan. Memperbaharui diri, memperlengkapi diri, menghadapi kehidupan di dunia ini dengan firman Tuhan, sehingga kami tidak pernah jatuh ke dalam dosa, kami tidak jatuh ke dalam kebebalan, tetapi kami berjalan di dalam naungan Tuhan, berjalan di dalam didikan Tuhan, sebab Roh-Mu senantiasa membimbing dan mendidik kami, karena kami terus berjalan sesuai dengan hikmat yang daripada Tuhan. Maka pekerjaan kami di rumah akan berhasil, maka pekerjaan kami di kantor, pekerjaan kami di sekolah, pekerjaan kami dimanapun kami berada, semuanya menjadi keberhasilan, kebahagiaan, karena hikmat yang daripada Tuhan kami pergunakan untuk mencapainya. Semuanya bersukacita memuliakan nama Tuhan. Karena itu Tuhan pakai kami, mempergunakan waktu kami, pakai kami mendidik dan memperjuangkan sesuatu yang dapat mendewasakan kami di dalam iman kami kepadamu. Hanya Roh Kudus-Mu yang bisa membimbing kami. Karena itu tinggallah di tengah keluarga kami masing-masing, tinggallah di gerejamu, tinggallah di pribadi-pribadi kami masing-masing. Kami akan melakukan hikmat daripada Tuhan Allah. Inilah doa kami Tuhan. Ampuni kami ketika kami berdosa. Mampukan kami mengampuni orang yang berdosa juga kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus
kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Mari demahita. Di jalan hidup di dunia kelam, banyak sedih mengarah. Tolong mereka di dunia gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jadi hamba-Mu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran berkat bagi umat-Mu yang hidup besar. Beritakanlah Yesus Tuhanmu, Sang Juru Selamat dunia, agar percaya pada Tuhanmu, Kau salurkan berkat-Nya. Pakailah aku jadi hamba-Mu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran berkat bagi umat-Mu yang hidup besar. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerajaan dan
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu Madihita.